Halo teman-teman wanitaku yang cantik, menarik, baik hati, kaya hati. Senang ya ketemu lagi kita di acara Wanita Aja bersama dengan saya, Livi Supit. Apa kabar semuanya? Pasti kebanyakan akan jawab baik-baik aja. Bukankah pertanyaan apa kabar itu adalah salah satu pertanyaan yang paling sering kita dengar di dalam kehidupan kita? Dan jawaban yang paling sering kita kasih apa? Pasti kita juga akan jawab baik-baik aja. Walaupun sebenarnya keadaan kita lagi nggak baik-baik, kita pasti juga ngejawabnya baik-baik aja. Lalu kalau saya tanya nih ke beberapa temen, kenapa jawab baik-baik aja? Mereka bilang, ya males lah ngomong panjang lebar. Kalau udah ngomong baik-baik aja udah berhenti sampai di situ. Ada lagi yang bilang, ya ngapain lah cerita-cerita tentang masalah kita, nanti yang ada dia malah kepo, yang ada nanti malah kita digosipin. Jadi waktu kita ngejawab baik-baik aja karena juga udah biasa, emang dari dulu juga jawaban kalau ditanya apa kabar ya baik-baik aja. Tapi sesungguhnya kehidupan kita belum tentu baik-baik aja kan. Banyak di antara kita kok yang di dalam hidup itu mengalami tantangan dan badai. Bahkan mungkin sekarang waktu kita lagi sharing ini nih, lagi ngedengerin nih, kita tuh sebenarnya lagi pusing banget, lagi ada di dalam titik terendah kehidupan kita dan kepengen banget kalau ditanya apa kabar jawabnya enggak, lagi baik-baik, lagi kesel, lagi marah, lagi kecewa sama kehidupan. Tapi nggak mungkin kan jawab kayak gitu, apalagi kepada orang-orang yang kita nggak terlalu akrab. Saya ngerti kok ada waktunya dalam kehidupan kita ngalamin masa-masa sulit, masa-masa yang bikin kita tidur aja susah, masa-masa yang bikin rasanya kita kecewa dengan suami kita kecewa mungkin dengan keuangan kita, masa-masa dimana rasanya kita melewati jalanan yang sunyi senyap, nggak punya teman, sepi, melewati yang namanya ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Lalu kita mesti jawab gimana dong? Nah, kalau kita bisa menjawab baik-baik aja, saya percaya bukan karena kita melihat kepada masalahnya, tetapi kita menjawab baik-baik aja karena kita melihat pada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita jawab yes baik-baik aja, karena kita lagi menjawab bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan pasti akan membawa kita kepada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Makanya kita akan bisa berkata baik-baik saja, tersenyum. Kenapa? Karena kita udah bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita yang baik, yang Tuhan sedang siapkan. Nah, kenapa kita kok bisa menjawab baik-baik aja di tengah masalah yang sebenarnya keadaan kita nggak baik-baik aja? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu menjadi pelindung kita di tengah badai. Saya senang banget loh, di dalam Mazmur 91 Tuhan tuh berjanji sama kita, Dia itu akan melindungi kita dalam kepak sayapnya. Jadi ngebayangin aja deh, kita itu seperti anak burung nih yang lagi dilindungi sama mama kita. Aduh, itu bulu-bulunya bikin anget, itu bulu-bulunya bikin kita bisa tidur dengan nyenyak. Padahal di luar sayap sang ibu itu badai sedang terjadi, hujan deras sedang terjadi, kilat sedang menyambar-nyambar. Nah, kenapa kita bisa berkata baik-baik aja? Karena kita tahu kita ada di dalam perlindungannya Tuhan. Di tengah masalah yang rasanya setiap hari datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita bisa senderan sama Tuhan. Kita bisa bernaung di bawah sayapnya Tuhan. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat dan merasakan kehangatan Tuhan. Indah sekali bukan? Nah, supaya kita bisa ngerasain yang namanya kedamaian itu tetap baik-baik aja, caranya gini nih. Yang pertama, ayo cari waktu spesial berduaan sama Tuhan. Berdoa. Saya tahu kita tuh udah pasti berdoa dong. Bangun tidur doa, malam mau tidur doa, makan pagi, siang, malam doa. Tapi doa yang saya maksudkan ini beda. Cari waktu berduaan aja. Kayak orang lagi pacaran gitu, lagi sayang-sayangan sama Tuhan. Kita bisa cerita apa adanya, kita bisa curhat, bahkan kita bisa nangis berduaan sama Tuhan. Tuhan itu menampung kok air mata kita, Dia dengerin kita, Dia nggak lari, Dia setia sama
kita. Lagi pula pada saat kita datang kepada Tuhan, karena masalah begitu banyak, kan otomatis dong seperti rasanya level energi kita itu lagi low banget. Nah, waktu kita ketemu sama Tuhan, itu level energi kita jadi bertambah-tambah. Dan selesai waktu berdoa berduaan sama Tuhan, saya yakin banget kita akan bertambah semangatnya, kita akan bertambah level energinya, dan kita sekalipun masih ada di tengah badai, kita bisa tersenyum dan berkata, aku baik-baik aja karena Tuhan ada bersama dengan aku. Yang kedua, jangan terus-terusin ngomongin masalah kita. Jangan diulang-ulang, bahkan jangan bersungut-sungut. Itu tuh bagaikan benih loh. Kalau kita nanam benih masalah, kalau kita omongin, itu kayak kita siram. Kalau kita terus setiap hari fokus sama masalah kita, lama-lama bisa dibayangin dong, masalah itu di pikiran kita akan makin besar, makin besar. Dan hati-hati loh, lama-lama bisa jadi hutan masalah di pikiran kita. Ih, nggak mau kan? Jadi ayo jangan fokus, jangan diulang-ulang soal masalahnya, tetapi lebih fokus sama kekuatan Tuhan yang akan menolong kita. Yang harus diulang-ulang itu adalah perkataan yang positif, perkataan keyakinan, perkataan bahwa pasti ada jalan keluar, perkataan pasti sekalipun mungkin suami belum baik-baik, dia akan berubah. Suami masih judi, dia akan bertobat. Suami mungkin belum sayang sama kita, perkatakan, suamiku pasti sayang sama aku. Kalau mungkin kita ada sakit penyakit di dalam tubuh kita, jangan ngeluh terus ngomongin aduh sakit nih, aduh tambah parah nih, tapi perkatakan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Kenapa? Karena waktu kita perkatakan yang positif, badan kita mendengar loh perkataan kita, sel-sel tubuh kita mendengar loh, maka yang positif akan makin muncul, makin bertumbuh, makin bagus di dalam kehidupan. Kita akan makin sehat, apapun pokoknya masalahnya. Stop complaining. Kunci mulut kita. Stop bersungut-sungut. Stop ngomongin yang negatif. Tapi mulai banyak ngomong yang positif. Mulai banyakin tersenyum. Mulai banyakin berkata-kata percaya. Dan percaya. This too shall pass. Masalah yang ini juga pasti akan lewat. Jadi hari ini kalau kita ditanya apa kabar dan kita menjawab baik-baik aja, bukan berarti kita itu lagi berbohong karena kita sebenarnya sedang ada dalam masalah besar. Tetapi sebenarnya kita menjawab baik-baik aja karena kita jauh lebih percaya Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Jadi mulai hari ini kalau ada yang nanya apa kabar, kita jawab dengan senyum, aku baik-baik aja. Karena kita tahu dengan iman pasti Tuhan akan menolong kita. Oke, sampai ketemu ya teman wanitaku, biar semakin cantik hati dan kaya hatinya. Goodbye, love you.